Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi pemasaran, tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Dosen pengampu yaitu Pak Asbahar. Mungkin teman-teman bisa menonton video saya mengenai sistem informasi pemasaran. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya, sehingga saya bisa memberikan video-video pembelajaran terbaru. Mungkin kita masuk ke next videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi pemasaran. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi pemasaran. Yang kedua ada fungsi sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, apa saja jenis sistem informasi pemasaran. Terus yang keempat, komponen sistem informasi pemasaran. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu model sistem informasi pemasaran. Baiklah, kita masuk ke pengertian sistem informasi pemasaran, yaitu dilansir dari laman Leiden yang mengatakan bahwa sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Nah, dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi, penjualan aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Philip Kotler juga menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur dan set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan atau penghimpunan, analisa, juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan. Adapun manfaat dari sistem informasi pemasaran sendiri adalah guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Jadi berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain bisa mengelola suatu informasi untuk membantu kegiatan pemasaran dan juga membantu aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi sistem informasi pemasaran atau biasa disebut dengan MSI. M itu adalah marketing, I adalah information, dan S itu adalah sistem. Jadi, sistem informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijadikan oleh perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, ada pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua ada membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat ada mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan
terutama dalam hal pemasaran. Terus meminimalisir terjadinya human error atau berbagai fungsi sistem tersebut mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan akan sangat membantu dalam kegiatan pemasaran, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis sistem informasi pemasaran. Seorang profesor dan ahli pemasaran yang bernama Phyllis Kotler dari Northwestern University di tahun 1966 pertama kali menggunakan istilah marketing nerve center atau pusat saraf pemasaran untuk bisa menggambarkan suatu unit baru yang terdapat di dalam pemasaran. Fungsi unit tersebut pada intinya adalah untuk mengumpulkan dan juga mengelola berbagai informasi. Terus untuk strategi pemasaran, Kotler menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah marketing atau intelligence, adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Yang kedua ada internal marketing atau information, adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan marketing. Yang selanjutnya ada selanjutnya ada information, adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Masuk ke materi yang keempat, yaitu komponen sistem informasi pemasaran, yang terdiri dari yang pertama yaitu komponen input sistem informasi pemasaran. Setidaknya terdapat 3 subsistem yang termasuk ke dalam suatu sistem informasi pemasaran, yakni yang pertama yaitu subsistem informasi akuntansi. Yang kedua ada subsistem informasi, adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Yang kedua ada subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan atau penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya data tersebut akan dikumpulkan dengan suatu metode survei. Terus yang ketiga ada subsistem intelijen atau pemasaran untuk subsistem intelijen akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan atau perusahaan kompetitor, termasuk adanya strategi batch marking karena kompetitor tentunya akan sangat ketat. Untuk ini data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Yang kedua ada komponen output pemasaran. Subsistem produk sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Saya ambil contoh bahwa diperoleh pada produk tersebut apakah bisa diterima dengan baik oleh konsumen atau tidak, serta apakah warna dan juga bentuk dari produk akan diminati oleh pelanggan dan lain-lain sebagainya. Adapun subsistem harga, subsistem ini akan membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk. Harga tersebut nantinya bisa diperoleh setelah melakukan berbagai analisa yang dilakukan. Salah satunya adalah yaitu dengan cara
membandingkan harga kompetitor, baik itu dalam hal produk substitusi atau dalam hal produk komplementer. Subsistem tempat riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memilih lokasi pemasaran secara tepat. Kekeliruan dalam hal ini bisa berdampak langsung pada penjualan yang menurun. Dan selanjutnya ada subsistem promosi. Media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Sistem informasi perusahaan harus mampu memberikan kesimpulan yang baik dalam mereka mendeskripsikan media promosi secara tepat dan lain-lain sebagainya. Terus ada subsistem bauran atau integrasi. Pihak perusahaan juga harus bisa melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran terintegrasi atau kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran. Jadi pihak perusahaan harus selalu terbuka pada berbagai pilihan strategi pemasaran, termasuk di dalamnya melakukan marketing mix. Yang ketiga ada komponen model sistem informasi pemasaran. Jadi di dalam model sistem informasi yang didesain juga harus mampu menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan keperluan perusahaan sebagai pengguna dari sistem tersebut. Itulah. Terus materi selanjutnya atau materi kelima yaitu model sistem informasi pemasaran. Pada dasarnya, sistem informasi pemasaran terbagi menjadi subsistem input dan subsistem output. Kita bahas yang pertama yaitu subsistem input. Pemasaran subsistem penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait berbagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Terus data tersebut bisa didapat melalui survei. Yang kedua ada subsistem output. Jadi subsistem output adalah pemasaran seluruh perangkat lunak yang mampu memberikan informasi kepada manajer terkait produk. Produk adalah unsur paling utama yang harus ada di dalam marketing mix, dan perusahaan pun memiliki wewenang dalam menyediakan produk guna memenuhi keperluan pasar. Terus dalam hal ini tugas dari manajer pemasaran adalah yaitu mengembangkan suatu strategi dan juga taktik dalam marketing mix, lalu mengintegrasikannya menjadi suatu rencana pemasaran yang baik. Produk life atau siklus hidup. Produk adalah suatu penjualan produk yang bisa dimulai dari perkenalan, perkembangan, dan juga suatu penurunan. Jadi dari tahap perkenalan produk dalam hal ini adalah suatu tahapan untuk mengenalkan produk, sedangkan tahap perkembangan adalah suatu strategi terkait bagaimana suatu penjualan bisa terus berjalan. Nah, di sisi lain tahap penurunan adalah suatu tahap penghapusan produk yang sudah tidak lagi dikonsumsi oleh pihak konsumen. Yang ketiga ada subsistem tempat. Jadi subsistem tempat ini adalah seluruh perangkat lunak yang menjelaskan terkait bagaimana produk disalurkan pada konsumen. Terus yang kelima ada subsistem promosi. Jadi subsistem promosi adalah seluruh perangkat lunak yang mampu menjelaskan informasi secara langsung
ataupun tidak langsung kepada pihak manajer yang terkait pada penjualan. Yang keenam ada subsistem harga. Subsistem harga adalah perangkat lunak yang akan memberikan seluruh informasi harga produk kepada manajer. Subsistem harga ini hampir sama dengan subsistem promosi dalam hal mendukung keputusan. Terus untuk penentuan harga yang dilakukan akan berdasarkan biaya yang akan dikeluarkan, lalu ditambah dengan markup yang diperlukan. Terus untuk menentukan harga ini dilakukan berdasarkan permintaan penetapan harga yang sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh konsumen pada suatu produk. Terus pihak manajer nantinya bisa menggunakan subsistem ini secara terpisah atau digabung. Dengan adanya integrate mix subsistem, maka kemungkinan pihak manajer dalam mengembangkan strategi pemasaran dengan memanfaatkan berbagai campuran unsur secara gabungan. Jadi untuk setiap output sistem, maka pihak manajemen akan memutuskan bahwa informasi tertentu bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah dalam pemasaran. Sebagai perangkat lunak dalam hal ini akan dikembangkan agar mampu menyediakan informasi terkait dengan unsur marketing, mix dengan menggunakan berbagai cara, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu materi yang kelima tentang kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi mengenai sistem informasi pemasaran, yaitu adalah berbagai langkah di atas bisa kita lakukan oleh para calon pebisnis maupun wirausaha agar mempunyai sistem yang efektif dan efisien yang bermanfaat untuk perkembangan bisnisnya. Selain itu, agar perkembangan bisnis bisa semakin maksimal, maka para pebisnis juga harus mampu mengelola keuangan bisnisnya dengan baik. Nah, agar laporan keuangan bisnis bisa dibuat dengan mudah, maka Anda sebagai calon pemilik bisa menggunakan software akuntansi dan bisnis dari Akurat Online. Jadi Akurat Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang mampu membantu Anda dalam mengelola keuangan secara lebih mudah dan praktis. Akurat Online juga memiliki tampilan yang sederhana sehingga akan memudahkan teman-teman dalam membuat berbagai laporan keuangan perusahaan. Bahkan teman-teman juga bisa memiliki background akuntansi sekalipun. Jadi mungkin itulah tadi materi singkat yang dapat saya jelaskan mengenai sistem informasi pemasaran. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi teman-teman dapat mengetahui pengertian sistem informasi pemasaran dan komponen-komponen dalam suatu sistem informasi pemasaran. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita lanjut pada video selanjutnya. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti terkait masalah sistem informasi pemasaran, teman-teman bisa chat saya di akun sosmed saya yang di bawah ini, nanti saya lampirkan. Oke? Terus itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.
Gas. Oh, aduh, tuh jana. Kamu. Karaman tapi ete, ini orang